Ya, selamat siang, Pak Agus. Eh, ya, maaf tadi saya sambut ya, karena baru masuk ya Pak. Ya, eh, eh, baik, eh, Bapak Edri, mudah-mudahan sehat dan bisa bersama kami hingga sore nanti. Eh, saya akan membacakan profil untuk bicara kedua kali ini untuk melengkapi dari narasumber yang pertama. Beliau bernama Bapak Edri Rematai, AMD Akub SAG Kes. Bapak Hendri adalah Direktur Pelaksana Dr. Tang dan Rementai Institute dan generasi ke-12 penerus Janji Taiji Chuan. Ia memegang 4 Qigong kesehatan dari Chinese Health Qigong Association dan telah meraih medali perunggu di turnamen Qigong internasional pertama di Anhui, Tiongkok. Sebagai dekan sekolah Diktat for Health di International Kinesiology College Australia. Beliau juga mengajar olahraga kesehatan tradisional di Prodi Herbal dan Akupuntur UKDC Surabaya. Bapak Henry, Bapak Henry adalah Ketua DPD PKN Banten dan Ketua Umum PEKSI. Sebelum kita sambut, saya sampaikan seperti tadi buah pantun Pak Adrian yang berkenan. Olahraga tradisional penuh seni. Bapak Henry Remandai ahli teruji dengan Qigong dan Tai Chi Chuan dipelajari. Kesehatan terjaga, hidup penuh harmoni. Mari kita sebut Bapak Henry. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Sudah diberi pantun juga. Baik, jadi saya akan screen share. Ya, selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga Dr. Cila udah berkenan memberikan pembukaan atau materi awal dari sudut pandang ilmu pengobatan barat medis konvensional. Jadi kali ini saya akan menyajikan materi dari sudut pandang Classical Chinese Medicine dan juga dari kinesiologi. Hal-hal apa yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang meridian energy. Kalau saya mengatakan meridian energy tentunya adalah meridian akupuntur. Eh, Seandainya Bapak Ibu di sini ada yang belum mengenal apa itu sebenarnya meridian akupuntur, meridian itu adalah jalur-jalur tempat mengalirnya energi kelistrikan tubuh manusia yang terdiri atas 12 meridian utama dan juga ada 8 meridian istimewa. Dan meridian tersebut menghubungkan seluruh bagian tubuh kita dengan organ dan tentu saja kasat mata, tetapi dengan teknologi modern, dengan pemindaian, salah satunya dengan pemindaian listrik tegangan tinggi itu dapat dipindai dan dapat dilihat. Lalu kemudian kinesiologi itu adalah ilmu tentang gerakan tubuh yang membahas tentang gerakan tubuh dan juga aspek-aspek sensori motor daripada manusia. Dikaitkan juga dengan ilmu manual muscle testing. Lalu juga saya akan membahas tentang dampak positif dari menyusui secara classical Chinese medicine dan juga secara kinesiologi. Meridian energi dalam menyusui. Ini yang menarik. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah seringkali orang terjebak ya bahwa menyusui itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk memberi makan dan minum kepada bayi pada saat bayi belum siap untuk mengkonsumsi makanan yang lebih padat. Nah, dalam hal itu saya ingin meluruskan kepada banyak sekali kepada masyarakat ya, bahwa pandangan tersebut kurang tepat. Yang mungkin tadi sudah dibahas cukup banyak dan tuntas, bagus sekali dengan Dr. Cila, maka saya akan membahasnya dari segi classical Chinese medicine dan juga kinesiologi.
Dihubungkan dengan ilmu meridian akupuntur, jalur-jalur akupuntur yang sangat penting di dalam proses menyusui pada ibu itu meliputi pertama adalah meridian energi akupuntur yang berhubungan dengan lambung. Ya, jadi meridian lambung ini sangat spesial sekali di dalam menyusui karena garisnya itu menyeberang persis di payudara dan ada satu titik akupuntur yang tepat sekali di puting, tetapi tentu saja titik itu adalah pantangan untuk diakupuntur. Dan titik itu bukan hanya sekedar penanda titik akupuntur lambung terhadap titik akupuntur yang lain, tetapi hal itu menunjukkan bahwa proses menyusui ya, yang dilakukan oleh ibu kepada bayinya itu sangat berhubungan dengan satu aspek nutrisi dan emosi. Kenapa saya katakan aspek nutrisi dan emosi ini berkaitan? Meridian lambung dalam ilmu kesehatan tradisional berhubungan dengan tentu saja makanan, nutrisi yang diperoleh. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa orang yang mengalami stres itu banyak sekali berhubungan dan berdampak dengan lambungnya. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan di dalam aspek ilmu kesehatan tradisional pada saat seseorang mengalami kesulitan untuk menyusui anaknya, entah karena ASI tidak bisa keluar atau ada hambatan, seringkali masalah stres itu berperanan. Jadi satu adalah meridian lambung, lalu kemudian yang lainnya adalah meridian perikardium. Nah, perikardium ini memang adalah terminologi yang digunakan di dalam ilmu kesehatan konvensional untuk memberikan nama konsep daripada apa namanya perikardium di dalam ilmu kesehatan tradisional. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa meridian perikardium ini itu ternyata mempunyai hubungan yang besar sekali dengan emosi. Kenapa demikian? Karena meridian perikardium dalam bahasa Mandarinnya itu disebut sebagai Sin Pao. Nah, jadi Pao itu adalah pembungkus dan Sin itu artinya adalah jantung. Namun yang menarik, bila Anda melihat karakter huruf Mandarin daripada Sin, itu sangat berkaitan erat dengan kapasitas mental. Jadi Anda perlu ketahui bahwa pada saat kita membahas Sin di dalam pengobatan tradisional Tionghoa terutama, maka itu berhubungan dengan kapasitas mental. Dan yang menarik, titik akupuntur daripada meridian perikardium ini itu tepat di sisi lateral daripada puting, di sisi daripada areola. Jadi Anda bayangkan, setidaknya saya sudah membahas ada dua meridian yang berhubungan dengan aktivitas menyusui, yaitu meridian perikardium yang sangat berhubungan dengan kapasitas mental, lalu kemudian meridian lambung yang berhubungan dengan juga masalah stres dan juga nutrisi. Dan dalam kaitannya dengan kapasitas mental, Anda juga perlu ketahui bahwa meridian perikardium itu sering dipakai tentang hal-hal yang berhubungan dengan bonding. Jadi pada saat seseorang, ya tidak hanya ibu ya, hubungan ibu dan anak ya, pada saat seseorang mempunyai masalah dengan lingkungannya, dia punya masalah relasi dengan keluarga, bagaimana dia terhubung dengan dirinya, bagaimana dia terhubung dengan orang lain, maka seringkali energi yang berhubungan dengan perikardium itu terganggu. Nah, jadi ada dua meridian utama, yaitu meridian lambung dan perikardium. Lalu meridian tambahan yang lainnya, yang menarik adalah meridian, kalau bahasa Inggrisnya penetrating vessel. Nah, saya belum menemukan terjemahan bahasa Indonesia yang tepat. Namun kalau bahasa Mandarinnya adalah Chongmeng. Nah, Chongmeng ini adalah salah satu dari 8 meridian istimewa. Dan 8 meridian istimewa ini ibaratnya sama seperti ibaratnya adalah blueprint ya, blueprint daripada energi tubuh kita. Dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Tohaku Ishii, ternyata pada meridian istimewa ini, kenapa dikatakan blueprint? Karena dia berkembang pada jam-jam pertama setelah konsepsi. Dan pada tubuh seorang ibu,
meridian Chongmai itu sangat vital dengan masalah reproduksi. Lalu kemudian kalau tadi Anda sudah mendengar Dr. Cila menjelaskan dengan baik bagaimana kemampuan menyusui itu berhubungan dengan sistem regulasi yang ada di otak, maka meridian Chong itu adalah meridian yang mempunyai fungsi yang erat sekali berkaitan dengan fungsi yang ada di otak. Jadi bagaimana oksitosin bekerja, lalu kemudian bagaimana dengan sistem hormonal yang lain bekerja, itu sangat berhubungan erat dengan meridian Chongmai. Dan perlu Anda ketahui, meridian Chongmai itu ternyata adalah salah satu meridian istimewa yang meminjam jalur daripada limpa dan ginjal. Nah, jalur meridian ginjal itu sangat dekat sekali dengan daerah dada, dimulai dari kaki. Total ada 27 titik akupuntur, lalu kemudian titik yang ke-27 sampai dengan 22 yang berada di daerah dada itu dekat sekali dengan masalah emosi. Dan satu hal lagi yang menarik, bahwa meridian Chong juga meminjam daripada meridian limpa, dan meridian limpa di dalam pengobatan tradisional itu erat hubungannya dengan kemampuan kapasitas pengolahan makanan. Nah, jadi dari 3 meridian yang sudah saya bahas, sekiranya Anda sudah bisa melihat bahwa ternyata kemampuan menyusui itu ternyata berhubungan erat dengan kemampuan seseorang meregulasi apa yang dia makan, lalu kemudian juga kemampuan kapasitas mental dia, kemudian regulasi stres dia, lalu kemudian dari aspek emosi, Anda juga perlu ketahui bahwa lambung dan limpa itu juga erat kaitannya dengan kemampuan berpikir juga. Dan seringkali energi limpa itu terganggu pada saat seseorang itu terlalu banyak berpikir. Oke. Lalu kemudian bagaimana dengan anak? Nah, pada anak agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Jadi pada saat seorang bayi sedang melakukan gerakan menghisap puting payudara ibunya, perlu Anda ketahui ada 2 meridian istimewa yang terlibat, yaitu meridian governing dan juga meridian central. Bahasa Inggrisnya dari Ren dan meridian Tup. Nah, 2 meridian ini itu adalah meridian yang mengalir melalui bagian depan tubuh dan berakhir di bawah bibir, kalau di luar ya. Sedangkan yang satu lagi meridian yang mengalir di sepanjang tulang punggung, dimulai dari coccygis sampai kepala, kemudian berakhir di bawah hidung. Dan kedua meridian ini masuk ke dalam dan terhubung dengan ujung lidah dan langit-langit mulut. Dan kedua meridian ini itu distimulasi oleh bayi pada saat bayi melakukan gerakan menghisap. Jadi Bapak Ibu silakan dipraktekkan sekarang, coba Anda menghisap, lakukan gerakan menghisap. Kalau Anda melakukan gerakan menghisap, maka Anda akan menemukan ada titik temu antara lidah dan langit-langit mulut Anda. Itulah titik daripada meridian Ren dan meridian Tu. Baik, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah ikut berlatih Qigong, Anda bertanya-tanya kok kenapa kalau latihan Qigong disuruh menempelkan meridian Ren dan meridian, bukan meridian Ren, sorry, menempelkan ujung lidahnya ke langit-langit. Salah satunya sebenarnya tujuannya adalah untuk menghubungkan kembali meridian Ren dan meridian Tu dan memberikan stimulasi. Jadi sebenarnya proses menyusui itu pada bayi sangatlah penting. Dan kenapa kok menyusui itu memberikan dampak menenangkan bagi bayi? Tentu saja karena dia punya meridian Ren dan meridian Tu atau meridian governing dan central tadi itu distimulasi dengan baik. Dan perlu Anda ketahui bahwa meridian governing ya, atau meridian Tu yang mengalir dari coccygis sepanjang tulang punggung sampai melalui hidung itu merupakan meridian penting yang di belakang kepala itu masuk ke dalam otak. Jadi Anda bayangkan bahwa proses menyusui
itu memberikan stimulasi yang kuat kepada otak dan penting bagi perkembangan otak bila ditinjau dari ilmu kesehatan tradisional Tionghoa. Ya, tentu saja apa yang dikonsumsi oleh bayi dalam bentuk air susu itu akan dicerna di dalam pencernaan, tentu saja di lambung. Namun satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa proses ini itu bisa terjadi dengan baik karena ada dukungan dari banyak hal. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Dr. Cila, faktor dari lingkungan, ketenangan, dan sebagainya. Nah, ini saya akan jelaskan dari sisi aspek kinesiologi nantinya. Kenapa bisa demikian? Ini saya kutip menarik ya dari seorang dokter dan juga penulis terkenal di Amerika. Ya. The joy a baby brings, ya, it is a smile of a baby that makes life worth living. Ya. Jadi kalau saya terjemahkan, senyum seorang bayi itu adalah hal yang membuat hidup ini terasa berharga untuk dijalani. Nah, sekarang saya akan bahas dari aspek kinesiologi ya dan menyusui. Penting hal-hal apa saja yang akan saya bahas, pentingnya menyusui, sudut pandang ibu dan bayi, refleks primitif dan postural, kemudian tumbuh kembang dilihat dari sisi dampak dari refleks primitif yang tertahan. Oke. Nah, jadi sudut pandangnya apa? Jadi Bapak Ibu, kalau kita membayangkan atau mengilas balik ya apa yang terjadi pada saat anak di dalam kandungan, Anda bisa membayangkan bahwa anak di dalam kandungan itu dalam posisi yang nyaman. Ya. Dia berada di dalam cairan ketuban, lalu kemudian situasi juga gelap gulita, ya, dan ketenangan, dan satu-satunya suara yang dia bisa dengarkan adalah suara degup jantung ibunya. Ya. Dan suara-suara tersebut memberikan ketenangan yang bersifat ritmis. Dan sudah cukup banyak penelitian menunjukkan bahwa bayi waktu di dalam kandungan itu ternyata secara sensori motor itu menerima rangsangan-rangsangan dari ibu dan juga suara dari luar. Lalu kemudian juga penelitian lain juga menunjukkan bahwa bayi itu juga bisa mendapatkan stres dari ibunya melalui tali pusat. Jadi adrenalin yang terpicu karena stres oleh ibu itu bisa dirasakan juga oleh bayi melalui tali pusat dia. Jadi bayi tidak hanya mendapatkan makanan melalui tali pusat, ya, makanan sifat fisik, tetapi juga perasaan dan emosi dari ibu itu dia bisa rasakan. Nah, yang menarik adalah pada saat proses kelahiran, ya, waktunya sudah tiba dan anak harus berusaha mati-matian untuk keluar. Itu bukan hanya perjuangan dari ibu. Ibu sendiri juga melakukan perjuangan yang keras. Dan itu proses yang bisa dikatakan cukup berat ya, bagi orang tua, dalam hal ini ibu. Namun proses itu juga bagi bayi adalah sesuatu yang berat. Jadi Anda bisa bayangkan, pada saat bayi itu keluar ya, dari vagina, dari jalur peranakan, itu dia mengalami kompresi dan dia secara refleks itu melakukan gerakan-gerakan berputar untuk bisa membebaskan bahunya dan panggulnya. Nah, sehingga proses kelahiran secara alami itu memicu refleks-refleks primitif untuk menjadi ada. Dan sehingga pada saat dia keluar, nah kalau Anda bayangkan bayi itu keluar lalu kemudian meregangkan tangan dan kakinya yang begini ya, itu dia bukan mengatakan bahwa oke, saya merdeka ya, atau saya terbebas. Bukan. Tetapi refleks itu yang sering disebut sebagai moro refleks itu bila diterjemahkan artinya adalah refleks bergelayut atau clinging reflex. Jadi itu adalah refleks di mana anak itu membutuhkan untuk segera dipeluk ya, atau digendong. Tadi Dr. Cila sudah menyinggung tentang IMD, inisiasi menyusui dini, dan sudah ada penelitian-penelitian bahwa IMD itu ternyata juga membantu untuk menunjang peningkatan intelijensi anak di kemudian hari,
Tentu saja saya sangat setuju. Karena pada saat anak terpicu refleks moronya, lalu kemudian dia langsung mendapatkan proses inisiasi menyusui dini dengan perlekatan kulit, maka dia akan mengalami ketenangan, relaksasi. Jadi tubuh dia yang tadinya dibombardir oleh stres mulai mendapatkan ketenangan. Dan dia mengenali suara degup jantung ibunya, lalu anak mulai secara refleks ya, dengan ajaibnya dia mampu merayap ya untuk mencari puting ibunya, lalu kemudian melakukan gerakan menghisap. Refleks apa sajakah yang muncul pada saat itu? Selain hanya refleks moro, tetapi juga ada refleks merayap, lalu kemudian refleks genggaman tangan, dan refleks menghisap yang disebut juga sebagai routing reflex kalau di dalam ilmu kinesiologi. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ternyata refleks menghisap atau routing reflex itu mempunyai window period ya, atau periode jendela 2 jam saja. Maka tak mengherankan di lapangannya seringkali klien yang datang berkonsultasi itu mempunyai masalah ya, dengan makan, dengan menyusui, tapi juga dengan makan nantinya setelah dia usia 2 tahun. Seringkali orang tua datang kepada saya membawa anaknya, Pak Hendri, anak saya punya masalah dengan makan, sulit untuk mengunyah dan sebagainya. Salah satu, saya tidak mengatakan satu-satunya, salah satu penyebabnya adalah 2 jam pertama setelah kelahiran, window period daripada routing reflex tidak mengalami proses integrasi dan inhibisi di kemudiannya. Sehingga seringkali akhirnya berdampak dengan masalah oral motor sensitivity, ya, sensitivitas oral motor. Dan salah satu tanda atau gejalanya adalah picky eater, atau kalau makan pemilih, ya, atau di ujung yang kutub lebih ujungnya lagi justru malah nggak pilih-pilih ya, tapi cepat semua dimasukin ya, sehingga berujung kepada obesitas juga. Nah, itu tentang routing reflex. Jadi Anda bisa bayangkan bila dikaitkan dengan refleks-refleks primitif, refleks moro, lalu kemudian routing reflex, dua hal ini kalau secara ilmu kesehatan tradisional berkaitan erat dengan meridian akupuntur Ren dan Tu yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu, saya kira penjelasan saya tadi tentang meridian Ren dan Tu ya sudah dapat memberikan Anda gambaran betapa pentingnya menyusui. Bukan hanya sekedar memberi makan anak, tetapi juga memberikan dia ketenangan, dan selanjutnya akan memberikan dia integrasi yang penuh terhadap refleks moro. Anda perlu ketahui bahwa refleks moro itu window periodnya adalah 1 bulan sejak dia kelahiran. 1-2 bulan. Jadi Anda bisa bayangkan itulah kenapa ada kebijakan tradisional yang zaman sekarang mungkin sudah tidak dianggap relevan sekali, karena tidak ada yang bisa menjelaskan dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada tradisi masa nifas ya, ibu dan anak sebaiknya di rumah, tidak boleh di luar, nanti takut kalau kesambet atau kena sawan. Sebenarnya ada tepatnya. Hanya saja karena manusia zaman dahulu itu belum bisa menjelaskannya dengan saintifik, sehingga semua tidak percaya dan menganggapnya sebagai mitos. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Cila dengan baik, bahwa proses waktu perlekatan, ya, ketenangan saat menyusui itu sangat dibutuhkan sekali. Hal-hal yang dikenali anak, perubahan lingkungan, cuaca, cahaya, dan sebagainya pengaruh. Tentu saja Bapak Ibu, karena apa? Refleks moro, kalau Anda lihat, anak-anak yang baru lahir itu mudah sekali terkejut, terkaget-kaget. Karena apa? Karena refleks moronya masih ada. Jadi Anda bisa bayangkan mereka yang tadinya berada di dalam perut dengan kondisi yang tenang, ya, hangat, redaman suara. Sekarang dia harus berhadapan dengan dunia nyata dan dia berhadapan dengan sensitivitas cahaya yang lebih tinggi, suara yang lebih tinggi. Namun satu hal yang menguntungkan, dia mengenal suara ibunya. Jadi tentu saja suara ibunya dan suara jantung ibunya itu memberikan dia ketenangan.
Sehingga satu-satunya cara untuk mengintegrasikan refleks moro, ya tentu saja dengan dekat oleh orang tuanya, dalam hal ini ibu. Makanya kenapa refleks ini disebut moro, karena clinging reflex. Masih ingat kan tadi saya sudah bahas, yaitu refleks bergelayut. Maka 40 hari pertama setelah kelahiran itu adalah masa yang krusial dan penting sekali. Karena apa? Karena bagi anak, dia membutuhkan stimulasi meridian, bukan hanya sekedar dapatkan makanan, tetapi bonding, keterhubungan. Ya, tadi saya sudah dibahas oleh Dr. Cila. Dan bonding di dalam ilmu kesehatan tradisional berhubungan dengan meridian perikardium. Dan bagi ibu sendiri, kalau dia mendapatkan apa ya, suasana lingkungan yang tenang, tidak ada yang memburu-buru atau mengejar-ngejar atau bikin dia stres. Dia mendapatkan dukungan yang memadai dari orang tua, dari mertua, dan mereka memberikan ketenangan tanpa harus menuntut atau membuat si ibu ini merasa bersalah dan berdosa. Itu akan memberikan dukungan yang baik. Karena apa? Karena kita sudah diciptakan dengan luar biasa. Anda bayangkan titik-titik akupuntur yang tadi saya bilang, puting, lalu kemudian perikardium nomor 1, lalu kemudian titik-titik akupuntur di lambung, itu otomatis Bapak Ibu. Pada saat si bayi ini menyusu dan menghisap puting ibunya, si ibu ini secara otomatis sudah mendapatkan pijatan akupresur untuk memastikan supaya air susu ini bisa keluar dengan baik. Demikian juga si anak. Si anak ini juga mendapatkan apa namanya, pijatan untuk merangsang meridian-meridian dia. Jadi sebenarnya sudah diciptakan dengan baik seperti itu, yang tadi kalau di medis konvensional dijelaskan oleh Dr. Cila sebagai positive feedback. Ya, kalau di dalam pengobatan tradisional saya membahasnya dari sisi energetis, ya, dari sisi meridian akupuntur. Nah, sehingga si ibu juga mendapatkan manfaat dari langsung menyusui pada anaknya. Karena rangsangan-rangsangan daripada titik akupuntur itu secara positif memberikan rasa tenang bagi batinnya juga. Nah, namun sekali lagi karena ibu dan anak dalam kondisi yang sensitif, tentu saja sekali saya ingatkan bahwa lingkungan itu sangat penting. Terutama bagi si anak, karena dia moronya sedang nyala, maka perubahan lingkungan seperti bau, lalu kemudian cahaya, itu sangatlah mempengaruhi daripada ketenangan bayi. Oke, tadi saya kira juga Dokter Cila sudah membahas ya, pentingnya seorang ayah atau lingkungan tidak ada yang merokok. Ya, saya kira saya tidak perlu ulangi lagi. Ya. Lalu kemudian, oke, selanjutnya yang saya akan bahas tentang refleks primitif. Oh, oke. Saya akan bahas dampak refleks primitif yang tertahan ya Bapak Ibu ya. Dan krusialnya bila masa menyusui ini itu terganggu. Tentu saja satu, meridian sentral dan governing tidak mendapatkan rangsangan dengan baik. Refleks moro juga tidak terinhibisi dengan baik. Di dalam kinesiologi, ciri-ciri seseorang yang mempunyai refleks moro yang belum terinhibisi dengan baik itu berdampak dengan salah satunya adalah baper. Mungkin kalau zaman now bilangnya baper ya. Nah, emosi terlalu sensitif, gampang nyolot, gampang kesenggol gitu kan, sensitivitas dengan bau-bauan, ya itu salah satu cirinya. Namun juga termasuk suara. Ya, jadi misalkan ada suara dikit apa gitu, kalau ya, di dalam ukuran normal masyarakat bisa diterima, lah, buat orang yang mempunyai refleks moro tidak bisa diterima. Dampaknya di sekolah tentu saja adalah kemampuan konsentrasi. Jadi pada saat anak-anak yang mempunyai refleks moro ini ya masih ada ya, pada saat dia dalam proses belajar mengajar, dia tidak bisa memiliki span konsentrasi yang panjang. Karena begitu dia dengar temannya berisik dikit, dia mulai terganggu. Dia dengar suara lain, terganggu. Kemampuan untuk duduk tenang dan fokus itu sulit dengan masih tertahannya refleks moro bila dipandang dari sudut pandang ilmu kinesiologi. Nah, belum lagi saya bicara tentang bab kin palmomental.
Karena kalau Anda perhatikan pada saat anak menyusui, ya, itu tangannya ikut eksplorasi. Ya, dia meraba wajah ibunya, kemudian melatih tangannya berirama dengan mulut, ya kan seperti ini. Ini kan. Nah, perlu Anda ketahui Bapak Ibu, Babkin Palmomental, ini saya beri contoh lanjutan ya. Masih ada waktu ya, Pak Agus ya. Masih, Pak, silakan. Jadi Babkin Palmomental ini penting krusial karena apa? Babkin Palmomental adalah salah satu refleks primitif yang nanti di usia dewasa atau usia sekolah sangat berperanan erat dengan koordinasi mata, mulut, dan tangan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang berada di dunia pendidikan kenal yang disebut dengan hand-eye coordination, maka kalau Babkin Palmomental kita bicara tentang hand-eye-mouth coordination. Artinya apa? Ya, ya, kemampuan koordinasi tangan menulis dan sebagainya itu membutuhkan koordinasi tangan dan apa ini namanya mata. Saya melihat dan menulis. Makanya kenapa anak-anak yang masih memiliki Babkin Palmomental belum terintegrasi, salah satu cirinya adalah kalau nulis sambil domblong, melongo ya, tahu ya melongo ya, nah sambil mulutnya ngowos buka, terus nanti ada yang lupa ditutup ngeces ngiler, nah itu salah satu ciri Babkin Palmomental. Ciri yang lain suka gigit-gigit bolpen, gigit-gigit pensil, itu ciri Palmomental. Apakah orang dewasa ada? Ada Bapak Ibu. Jangan salah. Salah satunya adalah kebiasaan merokok itu sendiri adalah salah satu ciri daripada refleks Babkin Palmomental. Jadi sebenarnya kalau menurut saya masalah merokok, ASI dan sebagainya, lalu bahwa orang tua yang merokok sementara anak sedang disusui lalu berpengaruh terhadap apa namanya anak akhirnya menjadi stunting karena tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Ya, saya kira itu merupakan penanganan yang luas sekali variabelnya karena jangan-jangan bapaknya sendiri juga punya masalah ya, bapaknya punya Babkin Palmomental, nggak bisa lepas dari merokok. Nah, atau ya ini makanya nggak heran kalau ada orang merokok kan seringkali dikatakan, oh kalau nggak merokok gini aja gantinya sambil ngemut permen ya kan. Nah, kenapa harus ganti merokok ngemut permen kan? Nah, itu berhubungan dengan refleks Babkin Palmomental tadi. Jadi sebenarnya luas ini Pak Agus ya, Bapak Ibu juga ya, bahwa urusan masalah menyusui, kadang saya suka ngobrol dengan Dokter Tan, ya kan, ya, Dokter Tan istri saya, nah ini Cila anak saya, mungkin buat yang belum tahu Dokter Cila sebenarnya anak saya, itu kita kadang kalau suka ngobrolin, ini sebenarnya jangan-jangan di Indonesia banyak orang rokok karena dulu juga menyusuinya kurang gitu ya. Bisa jadi gitu. Nah, karena Babkin Palmomental bicara tentang itu tadi. Jadi kalau supaya bisa konsentrasi dan melakukan eksekusi aktivitas yang berhubungan dengan motorik tangan, saya membutuhkan sesuatu yang harus masuk mulut. Itu loh. Ya, kalau bahasa kita itu Pak ngemil itu Pak Agus, ya, ngemil ya. Bisa kerja tapi harus ngemil. Nah, itu berhubungan erat dengan Babkin Palmomental tadi. Oke, nah berikutnya dampak terhadap refleks ini tertahan. Tadi sudah saya kasih contoh Babkin Palmomental. Terus variabel penting menyusui juga sudah saya bahas ya, peran keluarga, suami, orang tua, mertua, lingkungan, peran nutrisi dan hati kaitannya dengan energi tadi juga sudah saya bahas ya, bahwa menyusui bukan hanya tentang apa yang dimakan oleh ibu ya, tapi juga bagian dari penting dari hati dan perkembangan emosi. Saya kira demikian Pak Agus. Saya kira waktu saya akan luangkan lebih banyak nanti dengan tanya jawab saja. Terima kasih banyak Pak Agus.